Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SMK Citra Bangsa Mandiri Purwokerto, Ibu Prisciliana SSMPM. Yang saya hormati Ibu Ani Yuli Indri SKMGM selaku narasumber. Yang saya cintai dan saya banggakan Ibu dan Bapak Guru SMK Citra Bangsa Mandiri Purwokerto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Puji dan syukur marilah senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, yang mana pada pagi hari yang berbahagia ini kita bisa berkumpul bersama dalam acara diseminasi budaya positif dengan narasumber Ibu Ani Yuli Indri SKMGM. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah terlimpah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya kelak di yaumul akhir. Mudah-mudahan pada kegiatan hari ini akan menjadi salah satu saksi bagi kita bahwa kita senantiasa menuntut ilmu karena Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik Ibu dan Bapak yang saya hormati, untuk kegiatan pagi hari ini izinkanlah saya membacakan susunan acaranya. Yang pertama, pembukaan, kedua menyanyikan Indonesia Raya, ketiga doa, keempat sambutan, dan kelima inti, serta acara yang keenam yaitu penutup. Untuk mengawali kegiatan pada pagi hari ini, mari kita buka bersama dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, semoga acara pada pagi hari ini dapat berjalan lancar. Amin ya rabbal alamin. Meningkat acara yang kedua yaitu menyanyikan Indonesia Raya. Kepada Ibu Mariana Kayoga dipersilakan untuk memimpin hadirin di bawah 7. Di sana aku berdiri, cari
Acara yang ketiga yaitu doa yang akan disampaikan oleh Bapak Faizal Arifandi SPD. Kepada beliau dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya untuk memimpin doa pada acara hari ini. Mudah-mudahan dengan diiringi doa ini, acara ini bisa berjalan dengan lancar dan membawa kemanfaatan bagi kita semua. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan ni'amin, hamdan yuwaffi ni'amahu wa yukafi masjidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma inna nas'aluka as-salamata fid din wa 'afiyatan fil jasadina wa syidatan fil dunya wa barakatan fil rizqina wa tawfiqan qabla mautina wa rahmatan inda mautina wa maghfiratan ba'da mautina. Allahumma habibna lana fi syakwatil mautina wa najatan minna wa 'afwan min al-hisab. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Faizal Arifandi SPD. Semoga dengan dibacakan doa acara pada hari ini dapat berjalan dengan lancar. Amin ya rabbal alamin. Acara yang keempat yaitu sambutan yang akan disampaikan oleh Ibu Kepala Sekolah Ibu Priscilia Tiarasari SSI GM. Kepada beliau kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Pagi. Semangat pagi. Pagi luar biasa. Tetap semangat BM Jaya. SMK Citra Bangsa Mandiri Purwokerto. Terima kasih. Yang saya hormati Ibu Bapak Guru SMK Citra Bangsa Mandiri Purwokerto. Yang saya hormati serta saya banggakan calon guru penggerak angkatan 11 dari SMK Citra Bangsa Mandiri Purwokerto. Ada Ibu Ami yang hari ini menjadi narasumber dalam kegiatan diseminasi budaya positif. Ada Bu Hikmah hari ini bertugas sebagai pembawa acara, kemudian Bu Mariana Kayoga sebagai dirjen, ada Bu Yuyun, Bu Niti, dan Bu Titi. Alhamdulillah, marilah senantiasa kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat serta karunia-Nya kepada kita semua. Pagi hari yang cerah ini kita masih diberikan kesempatan dan kesehatan, sehingga insya Allah nanti kita akan bersama-sama mengikuti kegiatan diseminasi budaya positif yang akan disampaikan oleh Ibu Ani Yuni Indri. Salawat serta salam senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam serta keluarga, sahabat dan pengikutnya yang istiqomah hingga akhir zaman, dan mudah-mudahan kita semua kelak akan mendapatkan syafaat di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Ibu bapak hebat, pagi hari ini adalah hari yang sangat membanggakan sekali, membahagiakan sekali, karena kita akan bersama-sama menyaksikan aksi nyata dari calon guru penggerak angkatan 11, yaitu Ibu Ani Yuni Indri. Beliau walaupun di antara kita termasuk senior ya, tetapi semangatnya perlu kita contoh ya.
semangat beliau perlu kita contoh. Nah, beliau sudah berkesempatan untuk mengikuti pendidikan guru penggerak angkatan 11. Bagaimana dengan ibu bapak sekalian? Tentu lebih bersemangat ya. Yang masih muda-muda ada Mas Ical, kemudian Pak Yusan, Pak Upin, kemudian ada Bu Isna, Bu Suci, Bu Mona, Bu Pina juga harus bersemangat mengikuti. Nanti kalau ada atau berkesempatan ya, rekrutmen calon guru penggerak angkatan 12, mohon untuk semuanya bisa mengikuti yang berkesempatan atau LMS-nya. Mohon maaf, si PKB-nya bisa diklik untuk mendaftar. Semuanya wajib mendaftar. Karena apa? Karena ilmu yang didapatkan di pendidikan guru penggerak itu sangatlah penting sebagai bekal kita menjadi guru yang semestinya. Kita sekarang sudah menjadi guru, namun apakah kita sudah benar selama ini dalam memberikan pengajaran, pendidikan, memberikan tuntunan kepada murid-murid kita? Apakah sudah benar selama ini treatment kita, pelayanan kita? Nah, itu semua bisa dipelajari. Ilmunya ada di pendidikan guru penggerak. Bapak Ibu yang sudah mengikuti PPG akan semakin mantap lagi jika nantinya juga mengikuti kegiatan pendidikan guru penggerak. Ilmunya akan lebih banyak lagi, lebih kompleks lagi. Begitu ya, ada refleksi filosofi, ada filosofi Ki Hajar Dewantara. Kemudian kita bisa merefleksikan diri bagaimana kita selama ini apakah benar-benar sudah menjadi guru yang semestinya ataukah guru yang seperti apa nih kita. Begitu. Kemudian kita juga nanti akan belajar nilai dan peran, kompetensi juga, kompetensi guru penggerak. Guru penggerak tuh yang harus seperti apa atau bagaimana begitu. Kemudian budaya positifnya, visi atau perubahan diri kita seperti apa untuk menjadi guru yang lebih baik gitu. Kemudian juga ada budaya positif dan lain sebagainya. Nanti akan banyak sekali ilmu-ilmu yang didapatkan di pendidikan guru penggerak. Untuk pagi ini kita akan bersama-sama juga belajar bersama dengan Ibu Ani Yuli Indri. Nantinya beliau akan mencurahkan seluruh ilmu yang sudah didapatkan kurang lebih 2 bulan ini, Ibu Ani. 2 bulan di pendidikan guru penggerak. Sudah nikmati Bu? Nikmati, jalani, dan syukuri. Ya, walaupun pertamanya terpaksa ya Bu. Oh, dipaksa, ditunjuk-tunjukin gitu. Tapi karena insya Allah ilmunya itu sangat bermanfaat sebagai bekal kita. Yang terpaksa ini alhamdulillah nantinya bisa menjadi suatu kenikmatan yang luar biasa, sehingga ilmu-ilmu yang sudah didapatkan di pendidikan guru penggerak akan selalu diaplikasikan, diimplementasikan ke dalam pengajaran yang akan berjalan setelah pendidikan guru penggerak. Jadi tidak hanya berhenti sampai dengan guru penggerak, tapi nanti itu sebagai bekal juga. Setelah guru penggerak nanti akan ada perubahan yang ke arah positif lagi. Untuk kelasnya Bu Ani yang sudah baik akan semakin baik lagi, menular juga ke kelas-kelas lain yang akhirnya nanti membudaya di sekolah kita sebagai budaya positif yang lain. Semangat untuk mengikuti kegiatan diseminasi ini. Mudah-mudahan kegiatan akan berjalan lancar sampai dengan akhir, dan mudah-mudahan ilmu yang nantinya akan Bu Ani berikan kepada kita semua bermanfaat untuk diri kita. Selamat mengikuti kegiatan diseminasi. Mohon maaf jika banyak tutur kata yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu sekalian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah atas doa-doa dan nasihatnya yang senantiasa memotivasi kami semua, sehingga kita terus belajar untuk berbenah dan bertumbuh. Mudah-mudahan menjadi kebaikan Ibu. Baik Ibu dan Bapak sekalian, meningkat acara yang utama atau inti, yaitu diseminasi budaya positif yang akan disampaikan oleh Ibu Ani Yuli Indri, SKMGM. Kepada beliau kita kasih aplaus dulu. Mudah-mudahan nanti kita semuanya mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan bisa diaplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kepada Ibu Ani Yuli Indri, SKMGM, dipersilakan. Terima kasih Bu Iman atas waktunya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya wa din wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, hidayah serta inayahnya kepada kita semuanya, sehingga pada pagi hari ini kita bisa berkumpul bersama dalam nikmat sehat, nikmat sempat dalam acara diseminasi CGP Angkatan ke-11. Bapak Ibu yang saya hormati, pada kesempatan hari ini saya akan menyampaikan aksi nyata modul 1.4 dengan judul diseminasi budaya positif. Semoga salawat serta salam tetap tercurah pada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta pengikutnya yang kita nantikan syafaatnya di yaumul qiyamah. Allahumma amin. Bapak Ibu yang saya hormati, pertama-tama saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ibu Kepala Sekolah, Ibu Priscilia Mutiara Sari, SSIGR, yang telah memberikan dukungan sehingga bisa terselenggaranya acara ini untuk 1 jam ke depan. Kemudian saya juga mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Ibu guru semuanya yang pada pagi hari ini sudah meluangkan waktunya untuk menghadiri undangan dari kami mengikuti kegiatan diseminasi. Bapak Ibu guru hebat yang saya hormati, akan kami mulai saja acara untuk diseminasi pada pagi hari ini. Sebelum kita mulai atau sebelum saya memaparkan materi, nanti kita membuat kesepakatan bersama, ya, kesepakatan dari Bapak Ibu guru dalam mengikuti diseminasi. Saya contohkan satu, misalkan menghargai pendapat orang lain. Monggo untuk berikutnya, monggo ada yang berpendapat, tunjuk jari. Ibu Yuyun, Serius tapi santai. serius tapi santai. Setuju, Setuju. Yang kedua serius tapi santai. Kemudian berikutnya sinten malih Bu Liti, Harus bahagia. harus bahagia. Jadi perasaan di sini kita belajar dengan bahagia, Bapak Ibu, biar nanti ilmu yang didapatkan juga meresap ke dalam hati. Setuju Bapak Ibu, harus bahagia? Setuju. Ada yang hari ini merasa sedih? Ya. Bahagia semuanya. Kemudian berikutnya apa lagi Bapak Ibu? Ada lagi? Harus bahagia. Monggo, Bu Supina. Selalu santai. Selalu santai. Santai tapi fokus, Nah, ada lagi Pak Yusuf. Oh, Bu Titik, Nggak boleh nggak boleh Pak.
Nggak boleh baper gitu Bapak Ibu. Kayaknya nanti tidak ada yang baper-baperan ya. Oke, Pak Yusa, ada lagi mungkin? Tetap semangat. Tetap semangat. Ada lagi? Cukup? Oke. Kalau dirasa sudah cukup, kita lanjutkan ya. Siap ya untuk mengikuti pembelajaran atau diseminasi pada pagi hari ini. Oke. Latar belakang. Jadi latar belakang dari diseminasi adalah bahwa pembelajaran sekarang itu guru semestinya menciptakan lingkungan positif dalam menuntun murid-murid agar terbentuk budaya positif. Budaya positif bisa terwujud melalui lingkungan yang aman, nyaman, dan memberikan kesempatan dan kebebasan murid dalam proses pembelajaran maupun dalam lingkungan pendidikan yang diibaratkan seperti taman menurut konsep Ki Hajar Dewantoro. Guru hendaknya mempersiapkan generasi emas kita dengan membangun budaya positif. Jadi dari latar belakang tersebut diharapkan nantinya di sekolah SMK CBN itu tercipta budaya positif yang benar-benar dijalankan oleh anak-anak kita semuanya atau murid-murid, sehingga tercipta lingkungan pembelajaran yang menyenangkan, nyaman bagi anak-anak sesuai dengan kebutuhan anak, sesuai dengan kodrat anak dan zaman. Jadi Bapak Ibu kira-kira seperti itu untuk latar belakangnya. Kemudian untuk materi yang akan saya sampaikan ini ada banyak sekali nih Bapak Ibu, tapi mudah-mudahan dari banyak materi ini nanti Bapak Ibu bisa memahami semuanya ya. Tidak sulit ya Bapak Ibu, tapi nanti kalau kita bisa memahami itu, kita akan bisa menjalankan dengan baik. Satu, perubahan paradigma belajar. Kemudian yang kedua adalah tentang disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan. Kemudian 3, teori motivasi, hukuman dan penghargaan. Kemudian keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol guru, dan segitiga restitusi. Mungkin Bapak Ibu sudah pernah mempelajari dari salah satu bagian tersebut. Sudah pernah Bapak Ibu? Bu Isna? Ada yang sudah pernah membaca atau memahami mungkin dari keyakinan kelas atau teori motivasi? Sudah yang mana Bu Isna? Oh, yang keyakinan kelas ya, yang keyakinan kelas sudah paham. Yang lainnya, Bu Mona mungkin sudah pernah mempelajari dari 7 bagian ini? Yang mana Bu Mona? Oh, yang teori motivasi. Ada lagi yang sudah, mungkin ada semuanya yang sudah mempelajari. Bu Supina pernah lagi sudah mempelajari apa saja Bu Supina? Posisi kontrol guru. Oh, posisi kontrol guru. Cocok sesuai dengan guru BK. Yes. Baik, kita lanjutkan di Bapak Ibu. Kalau yang sudah pernah mempelajari, nanti kita akan bersama-sama belajar. Jadi saya di sini berdiri di sini bukannya saya sebagai orang yang paling pinter atau hebat nih Bapak Ibu, karena saya juga masih belajar. Jadi kita sama-sama belajar untuk budaya positif. Nah, sesuai dengan filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantoro seperti tadi juga sudah disampaikan oleh Ibu Kepala Sekolah, bahwa pendidikan adalah menuntun, menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Ya, seperti tadi sudah disampaikan Bu Niti, nah dalam pembelajaran kali ini Bu Niti tadi menyampaikan kesepakatan harus bahagia. Ya. Jadi demikian juga nanti yang akan diterapkan kepada anak-anak atau murid-murid kita. Jadi dalam pembelajaran itu anak-anak diciptakan di lingkungan yang bahagia, tidak ada keterpaksaan. Ya. Jadi kita mengikuti kebutuhan siswa.
Yang kedua, pendidikan menghamba pada murid. Ini pengertiannya adalah pendidikan haruslah berpihak pada murid sesuai dengan minat, bakat, dan kemampuan. Ya, jadi biarkan anak-anak bereksplorasi ya, sesuai dengan minat bakat, sehingga muncul bakat-bakat yang tadinya terpendam itu kemudian bisa diaplikasikan di sekolah. Yang ketiga, pendidikan sesuai dengan kodrat alam dan zaman, bahwa pendidikan anak sejatinya menuntun anak mencapai kekuatan kodratnya sesuai dengan kodrat alam dan zaman. Jadi sekarang zamannya sudah teknologi maju, jadi bapak ibu guru juga harus bisa mengikuti di dalam pembelajaran. Nah, kemudian selanjutnya pembelajaran dengan paradigma baru itu artinya bahwa pembelajaran merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang berdiferensiasi. Nah, ini mungkin Bapak Ibu sudah menerapkan pembelajaran berdiferensiasi di kelas. Sambut Bapak Ibu? Sudah, ya, alhamdulillah. Ya, jadi dalam mengajar itu dengan berbagai macam metode, kemudian juga strategi pembelajaran, ya, kita sesuai dengan kebutuhan siswa tidak disamakan karena setiap siswa memiliki sifat atau karakter yang berbeda. Kemudian sehingga para peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, ini profil pelajar Pancasila Bapak Ibu hafal ya. Ini sangat penting karena sesuai dengan visi sekolah kita juga mewujudkan apa Bapak Ibu visinya? Mewujudkan peserta didik yang unggul, kompetitif, ini profil pelajar Pancasila ini, jadi sesuai dengan visi dari sekolah kita mudah-mudahan bisa terwujud ya. Lanjutkan, pagi ini Bapak Ibu kita menyanyi dulu. Mungkin sudah hafal dengan profil pelajar Pancasila artinya ya, nanti kita menyanyikan bareng-bareng dulu biar tidak tegang. Bisa dilanjutkan lagi Bapak Ibu? Bisa. Baik. Nah, ini untuk teori ya, teori mengubah paradigma stimulus respon ke dalam pendekatan teori kontrol. Jadi mungkin Bapak Ibu dalam memahami sesuatu itu masih
masuknya ke dalam stimulus respon, ya, dan nanti kita bisa memperbaiki atau merubah ada teori kontrolnya seperti apa, begitu ya. Jadi misalkan bahwa kebutuhan stimulus responnya kebutuhan kita sama, padahal teori kontrolnya adalah kebutuhan kita berbeda-beda. Kemudian semua orang melihat hal yang sama, stimulus respon, kontrolnya setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Kemudian kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Kontrolnya kita berusaha memahami, jadi memahami orang lain tentang dunia. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Ini cara pandang seperti ini masih diterapkan, Bapak Ibu. Yang perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Dan ya, jadi semua perilaku itu sebenarnya memiliki tujuan, ya. Jadi kita harus tahu dulu kalau anak berbuat salah itu alasannya apa. Jangan langsung kita menjudge anak itu salah, ya. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya. Kontrolnya hanya Anda yang bisa mengontrol diri sendiri, diri Anda, ya. Kemudian saya bisa mengontrol orang lain. Kontrolnya Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat rujukan gagal. Kemudian dalam kontrolnya kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Kemudian stimulus respon model berpikir menang kalah. Kalau teori kontrol model berpikir menang menang. Itu perbedaannya di Bapak Ibu antara stimulus respon dan teori kontrol. Nah, sekarang kita lanjut ke makna disiplin. Makna kata disiplin sering dihubungkan dengan hukuman, ya Bapak Ibu. Padahal itu sesungguhnya adalah berbeda. Karena belajar tentang disiplin positif tidak harus dengan memberikan hukuman. Justru itu adalah salah satu alternatif terakhir, ya Bapak Ibu. Kalau bisa itu jangan langsung memberikan hukuman, ya. Dalam budaya kita, makna kata disiplin dimaknai sebagai sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Jadi intinya bahwa dalam memaknai disiplin itu kita tidak harus dengan hukuman, ya. Kemudian budaya positif. Nah, ini budaya-budaya positif apa yang sudah ada di sekolah kita, Bapak Ibu, kira-kira. Nanti saya akan tanyakan dulu Bapak Ibu dulu. Coba yang sudah mempunyai jawaban, monggo, tentang budaya positif. Budaya positif adalah nilai-nilai, keyakinan, dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid. Nah, contohnya apa yang sudah ada di sekolah Bapak Ibu? 5S, betul. Salam, sapa, senyum, sopan, dan santun. Itu sudah diterapkan Bapak Ibu sejak pagi. Kita menyambut kedatangan siswa di depan, ya. Asik sekali kita sambut siswa bersalaman, disapa, ya. Nah, 5S. Kemudian apa lagi kira-kira Bapak Ibu yang sudah ada? Bu Cici, yang sudah ada budaya positif di sekolah, ada lagi? Oke. Iya betul, sama jawabannya dengan Bu Cici, betul. Walaupun guru baru, ya, tapi sudah mengenal budaya yang ada di sekolah. Beri tepuk tangan kepada Bapak. Bu Cici juga termasuk guru baru, ya, tapi sudah mengenal budaya positif yang ada di sekolah kita. Tadarus dan apel pagi. Kita membiasakan diri anak-anak itu sebelum pembelajaran membaca tadarus bersama. Apalagi budaya positif yang sudah diterapkan di sekolah, monggo. Literasi. Iya betul, Bu Titi. Literasi. Literasi SMKCBN namanya Lintang. Itu setiap hari Selasa, jadi ada jadwal khusus untuk literasi bagi murid-murid. Apalagi ya? Ada? Oke, video itu diterapkan di hari Rabu. Kita
GSS, Gerakan Sekolah Sehat. Ya betul, Gerakan Sekolah Sehat ya. Ya nanti kita akan senam sehat bersama-sama ya Bapak Ibu. Biar sehat semuanya, siswanya sehat, gurunya juga sehat. Ada lagi? Ada apel disiplin. Apel pagi, apel disiplin tadi sudah. Apel pagi sejak jam 6.45 murid-murid SMK CBN sudah siap untuk mengikuti apel pagi. Jadi itu budaya positif ya yang sudah diterapkan di sekolah. Ada banyak lagi yang lainnya yang belum disebutkan ya Bapak Ibu. Ada banyak sekali, alhamdulillah itu sudah membudaya di sekolah kita. Nah, kemudian ada budaya positif, ada disiplin positif. Kalau disiplin positif adalah cara menerapkan sikap disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak mandiri melakukan sesuatu tanpa iming-iming, hukuman, cobokan, ancaman maupun hadiah. Tujuannya adalah agar terbentuk murid-murid yang berkarakter, berdisiplin, santun, jujur, peduli, bertanggung jawab, yang merupakan pembelajaran sepanjang hayat sesuai dengan standar kompetensi lulusan yang diharapkan. Jadi dengan adanya disiplin positif ini diharapkan dengan kesadaran ya. Jadi siswa itu dengan kesadaran sendiri menerapkan disiplin positif tanpa adanya takut hukuman, tanpa adanya takut ada ancaman, ada sobokan dan ataupun hadiah. Jadi sudah sadar sendiri ya melakukan disiplin positif. Tadi sudah ada contoh-contohnya tentang budaya. Sekarang coba Bapak Ibu guru sebutkan contoh dari disiplin positif apa saja yang belum. Titik. Disiplin positif, berangkat ke sekolah lebih pagi. Iya betul, berangkat ke sekolah tepat waktu, tidak terlambat. Betul. Apa lagi, Bu Mona? Iya betul. Izin ya kalau sedang pembelajaran ada anak yang pergi ke toilet mungkin harus izin. Itu budaya berada disiplin positifnya adalah menghargai orang lain. Apalagi Bapak Ibu, Pak Faisal? Menggunakan seragam sesuai dengan harinya. Iya betul, disiplin menggunakan seragam ya, karena di sekolah CBM juga sudah ada tata tertib penggunaan seragam hari Senin, Selasa OSIS, Rabu, Kamis identitas, Jumat pada hari ini kita menggunakan pramuka. Ya itu termasuk disiplin positif. Oke. Baik, kita lanjutkan lagi. Nah ini antara keterkaitan ya sekarang bahwa keterkaitan antara budaya positif dengan filosofi KHD, bahwa dengan menjalankan budaya positif di sekolah maka akan mempermudah dalam tercapainya tujuan nasional, tujuan pendidikan nasional sesuai dengan filosofi KHD, yaitu pendidikan yang berpihak pada murid dan bersifat menuntun. Kemudian keterkaitan antara budaya positif dengan nilai dan peran guru penggerak, bahwa budaya positif dapat terwujud jika seseorang guru memiliki 5 nilai guru penggerak. 5 nilai ini memang harus ada di setiap guru penggerak, yaitu berpihak pada murid, mandiri, reflektif, kolaboratif, dan inovatif. Kemudian guru juga harus memiliki peran sebagai penggerak dalam membangun budaya positif di lingkungannya. Kemudian keterkaitan antara budaya positif dengan visi guru penggerak, bahwa salah satu perubahan yang diinginkan sesuai visi guru penggerak adalah terbentuknya budaya positif agar tercipta sekolah yang nyaman, aman, berpihak pada murid sesuai filosofi KHD dan profil belajar Pancasila. Jadi kalau menurut KHD itu seperti taman ya Bapak Ibu. Jadi kalau taman kan tempat bermainnya menyenangkan. Nah kita gambarkan bahwa budaya positif di sekolah SMK CBN itu seperti itu, aman, nyaman, menyenangkan bagi belajar anak-anak. Lanjutkan. Nah sekarang ada pertanyaan, contoh
contoh dari nilai-nilai kebajikan. Ada banyak sekali nilai-nilai kebajikan Bapak Ibu yang bisa nanti diajarkan ke siswa, atau mungkin langsung saja dari disiplin positif itu pasti mengandung nilai-nilai kebajikan. Contoh apa saja contoh dari nilai-nilai kebajikan Bapak Ibu? Monggo disebutkan satu persatu. Pak Udin. Berdoa sebelum pelajaran. Iya, berdoa sebelum pembelajaran berarti masuk ke dalam nilai religius. Betul. Apalagi Bapak Ibu? Berbicara dengan sopan. Sopan santun. Apalagi? Bu Isna. Ada banyak sekali nilai kebajikan. Jujur, betul. Apa namanya, ditekan kepada anak atau yang anak itu bersikap jujur, jujur pada diri sendiri dan jujur pada orang lain. Berapa kali Bapak Ibu, Bu anak? Mengerjakan soal dengan bertanggung jawab. Jadi bertanggung jawab. Ya itu contoh-contoh dari nilai-nilai kebajikan. Nah, ini ada banyak sekali contoh dari nilai kebajikan. Ada peduli, rajin, solidaritas, hormat, rendah hati, dermawan, gotong royong, dan sudah masuk di sini. Kemudian jujur sudah ada, percaya diri, lurus hati, toleransi, bersyukur, bijaksana, dan sebagainya. Ini termasuk ke dalam nilai-nilai kebajikan. Semangat, kreatif, belas kasih, dan sebagainya. Nah, ini kita briefing dulu, kayaknya Bapak Ibu perlu tambahan semangat lagi sesuai dengan hari Jumat. Kita senam sehat bersama-sama nih Bapak Ibu. Sambil berdiri nih Bapak Ibu. Kita latihan dulu saja ya. Latihan dulu satu kali, nanti kita ulangi lagi. Kalau CPM sehat, ini dari selalu sehat, menyenangkan, membahagiakan. Baik,
Kita lanjutkan kembali Bapak Ibu. Kita lanjutkan kembali ke materi tentang 3 motivasi perilaku manusia. Nah, ini. Sebagai seorang pendidik, saat Anda perlu hadir di suatu pelatihan, motivasi apakah yang mendasari tindakan Anda? Ini ada 3, okay? Nah, nanti kita sebenarnya termasuk yang nomor berapa? Okay? 1, apakah Anda hadir karena tidak ingin ditegur oleh pihak panitia atau pengawas dan mendapatkan surat teguran untuk menghindari ketidaknyamanan dan hukuman? Atau yang nomor 2, Anda ingin dilihat dan dipuji oleh lingkungan Anda atau mendapatkan penghargaan atau mendapatkan imbalan? Yang ketiga, nah ini nomor 3 itu, jika Anda ingin menjadi pembelajar sepanjang hayat, menjadi orang yang berusaha dan bertanggung jawab serta menghargai diri Anda sendiri sebagai teladan bagi murid-murid, guru, serta lingkungan. Nah, sekarang saya akan bertanya kepada Bapak Ibu semua, manakah motivasi yang paling kuat Bapak Ibu yang mendasari tindakan Bapak Ibu guru? Nomor 3, nomor 3, nomor 2, Pak Gisa. Nomor 3. Boleh dijawab nomor 2 juga enggak apa-apa. Nomor berapa nih Bapak Ibu? 3 semuanya. Alhamdulillah, kalau nomor 3 berarti sudah menjadi Bapak Ibu guru yang bertanggung jawab dan menghargai diri sendiri tanpa harus mendapatkan hadiah, itu sudah jadi kesadaran diri sendiri, ya. Tanpa harus takut kepada hukuman, teguran dan sebagainya. Bisa dipahami Bapak Ibu? Ya, ini tidak motivasi yang mendasari perilaku manusia. Nah, ini tadi ada 3 nih. 1, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi ada yang takut, ya, takut kepada hukuman. Jadi akhirnya melakukan tapi dengan keterpaksaan, tidak dari hati. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan. Jadi kalau tidak dapat penghargaan atau imbalan yang tidak dilaksanakan. Nah, kalau yang nomor 3 ini menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri. Ini yang mudah-mudahan kita bisa yang nomor 3 semuanya, ya Bapak Ibu, ya. Kemudian, nah, ini ada perbedaan antara hukuman, konsekuensi dan restitusi. Identitas gagal, ini hukuman itu masuk dalam identitas gagal. Kemudian identitas sukses itu masuk ke dalamnya adalah konsekuensi dan restitusi. Jadi di sini kalau yang hukuman, sistem tidak akan berjalan bila murid tidak takut. Jadi kalau murid yang sudah takut hukuman, mereka akan selalu melanggar. Nah, konsekuensi memerlukan monitoring dan supervisi terus menerus dari guru, karena anak-anak itu belum ada kesadaran. Nah, kalau restitusi itu murid sudah belajar bertanggung jawab. Jadi yang paling bagus yang mana Bapak Ibu? Yang restitusi. Betul. Kemudian kita lanjutkan ke keyakinan kelas. Nah, tadi ada Bapak Ibu guru yang sudah melaksanakan keyakinan kelas, sudah. Nah, ada yang belum. Nanti kita belajar tentang keyakinan kelas bersama nih Bapak Ibu. Jadi keyakinan kelas merupakan kesepakatan kelas yang diyakini bersama guru dan murid dengan harapan dapat meningkatkan kedisiplinan murid. Jadi kemarin pelajaran baru di bulan Juni ketika kita pertama kali masuk ke kelas, alangkah baiknya Bapak Ibu guru, baik itu guru mapel maupun wali kelas, itu membuat keyakinan kelas. Nah, tadi sebenarnya kita juga sudah praktek bersama, yang kesepakatan di awal.
Nah ini nanti kita praktek lagi membuat keyakinan kelas bersama-sama ya Bapak Ibu. Jadi nanti bisa diterapkan di kelas bersama dengan murid-murid. Mengapa keyakinan kelas dan mengapa tidak peraturan kelas? Ada bedanya tidak Bapak Ibu? Mengapa kok keyakinan bukan peraturan saja? Perbedaannya ada yang bisa menjelaskan? Bu Hikmah? Peraturan itu menekan. Oh, menekan. Disepakati secara bersama-sama. Tidak efek antara siswa dan Iya, betul sekali. Jadi kenapa keyakinan bukan peraturan? Nah, biasanya itu keyakinan itu merupakan kesepakatan bersama antara guru dan siswa. Ya. Kemudian kalau yang peraturan biasanya dibuat oleh guru saja dan bersifat satu arah. Nah, jadi mengapa kita memiliki peraturan tentang menggunakan helm? Dia mungkin jawabannya Bapak Ibu karena untuk keselamatan. Nah, ada peraturan. Mengapa kita pakai APD? Dia selamat. Kemudian mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan? Nah, selain untuk keselamatan juga untuk kesehatan. Itu yang gunanya peraturan. Nah sekarang sebelum kita bersama-sama praktek keyakinan kelas, ya, ini ada prosedur pembentukan keyakinan kelas di Bapak Ibu. Satu, mempersilahkan warga sekolah atau murid-murid untuk bersurat pendapat. Jadi nanti anak-anak sendiri ya yang menulis, masing-masing menulis keyakinan kelas. Ya, jadi tidak apa namanya, jadi anak-anak itu berpendapat, ya berpendapat sendiri-sendiri. Terus mencatat semua masukan-masukan para murid. Ketiga, menyusun keyakinan kelas sesuai prosedur pembentukan keyakinan kelas. Kemudian gantilah kalimat-kalimat dalam bentuk negatif menjadi kalimat positif. Ini nanti coba ada yang kalimat negatif tidak, nanti diganti ke kalimat positif. Kemudian tinjau kembali daftar surat pendapat yang sudah dicatat. 5. Tinjau ulang keyakinan sekolah atau kelas secara bersama-sama. Sebaiknya keyakinan sekolah atau kelas tidak terlalu banyak ya Bapak Ibu, hanya berkisar 3 sampai 7. Jadi nanti kalau terlalu banyak anak-anak jadi malah bingung. 6. Meninjau ulang dan menyetujui dengan menandatangani keyakinan sekolah atau kelas. Kemudian keyakinan sekolah atau kelas selanjutnya bisa diletakkan di dinding kelas. Jadi kalau sudah semuanya disepakati bersama, kemudian disusun, ditandatangani bersama juga, kemudian dipasang di dinding. Baik, ya Bapak Ibu, nanti kita akan praktek bersama membuat keyakinan kelas ini. Saya sudah membuat keyakinan kelas pada awal pembelajaran kemarin. Kemudian dibaca itu satu contoh makan, tapi kalau satu ya sekarang satu persatu. Ya, sama tadi. Kalau yang sama dikelompokkan jadi satu, hanya ditulis satu kali saja di Bapak Ibu. Ya, yang nggak tahu. Iya, sama tadi sudah. Oke, seperti itu kira-kira nih Bapak Ibu. Jadi nanti saya bagikan kertasnya, kita membuat keyakinan kelas bersama nih Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu nanti mengisi. Ada yang belum? Oke, langsung saja diisi contohnya keyakinan kelas tadi yang sudah di awal, ya, misalkan menghargai pendapat orang lain. Nah, selanjutnya silakan mau Bapak Ibu tulis sendiri, masing-masing satu saja, ya. Satu saja, satu kertas, satu saja. Kalau yang sudah langsung ditangkap saja di rumah, monggo. Di sini bisa apa? Kalau di sini nggak? Nempel enggak? Yang lain kok
sudah selesai nanti dibacakan bersama-sama. Masih menunggu Pak Putri dulu. Oke, coba nanti saya bacakan satu persatu, kemudian kita sepakati bersama ya Bapak Ibu. Dan nanti kalau ada yang kata-kata atau kalimatnya kita bisa berubah, yang masih negatif bisa berubah ke dalam kalimat positif. Saya bacakan dari atas, penuh semangat. Sepakat? Kemudian bertanggung jawab jika diberi tugas. Sepakat ya, ini nilai kebajikan bertanggung jawab. Kemudian bergotong royong. Sepakat ya, ini juga masuk nilai kebajikan bergotong royong. Menjaga kebersihan atau lingkungan kelas. Sepakat ini nilai apa Bapak Ibu kebajikannya? Kebersihan. Kemudian menggunakan HP saat diperlukan. Sepakat. Kemudian tidak boleh tertidur saat KBM. Sepakat. Sebentar. Tidak boleh tertidur saat KBM. Bisa diganti menjadi positif, ya? Contohnya mengikuti pelajaran dengan baik. Betul, ya. Jadi tidak boleh tertidur, berarti mengikuti pembelajaran dengan baik. Ya. Kemudian ngantuk boleh, tidur jangan. Hampir sama gitu Bapak Ibu tadi, ya. Jagalah kebersihan kelas, sudah tadi ya Bapak Ibu. Kemudian maksimal masuk ke kelas terlambat 5 menit. Ya, bisa disepakati Bapak Ibu? Ya, terlambat berarti maksimal 5 menit. Ya. Kemudian kreatif, inovatif. Sepakat? Iya, sepakat sekali ya, dari murid-murid memang harus kreatif dan inovatif. Kemudian menyimak dengan sesama. Sepakat. Fokus dalam belajar. Kemudian tetap semangat, keep positive vibes. Ini mesti Pak Yusa yang bikin guru bahasa Inggris. Iya. Sepakat ya? Semangat untuk bahasa Indonesia, keep positive vibes. Betul ucapannya Pak saya. Terima kasih. Berarti Bapak Ibu guru sudah pintar ya membuat kalimat-kalimat keyakinan kelasnya. Tadi contoh yang harus diubah tadi misalkan ada tidak boleh menggunakan HP. Kalimat positifnya bagaimana? Menggunakan HP menggunakan HP pada saat pembelajaran. Paham ya Bapak Ibu, bisa dipahami ya? Kalau bisa dipahami kita lanjutkan kembali. Nah, sekarang 5 kebutuhan dasar manusia menurut Dr. William Glasser dalam Choice Theory. Ini nanti kita belajar tentang apa sih kebutuhan dasar manusia itu, ternyata ada 5 di Bapak Ibu. Nah, ini ada pertanyaan formatif terlebih dahulu. Ibu Ambar, guru wali kelas 2A di SD Pelita Hati, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya, namanya Doni. Beberapa anak di kelas 2A telah datang padanya dan mengeluhkan Doni yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa.
Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Ambar, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda kira-kira apa alasan Doni melakukan hal itu? Nah, mungkin dari pertanyaan ini ada beberapa jawaban di Bapak Ibu ya. Nah, kira-kira jawabannya apa? Ada yang bisa dijawab apa dari kasus ini? Mungkin Bu Pina, guru BK. Jawabannya alasannya kenapa Doni kok sering minta bekal makan? Mungkin alasannya apa Bu Pina? Kemungkinan Doni di rumah karena tidak punya makanan sehingga mereka sampai di sekolah teman-teman kalau makanan jadi mungkin diminta. Ya, boleh. Ini kan baru kita perkirakan ya. Dengan alasan mungkin di rumah tidak disediakan makanan dan mungkin orang tuanya mungkin tidak mampu, hanya menyediakan makan 2 kali sehari. Jawaban yang lain? Monggo. Ya, tadi ada jawaban dari Pina. Satu lagi mungkin barangkali ada. Mungkin belum sarapan. Alasannya apa belum sarapan Bu? Punya makanan nanti karena ibunya itu. Iya, ibunya sibuk. Oke. Ya, ada jawaban lagi? Cukup? Oke. Nah, kemudian tadi yang Bu Pina jawab nanti bisa dikategorikan masuk ke dalam kebutuhan dasar mana? Ya. Nah, kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar terpenuhi dengan baik. Nah nih Bapak Ibu, ada 5 kebutuhan dasar. Yang pertama adalah kebutuhan bertahan hidup, yang kedua adalah kasih sayang dan rasa diterima, kemudian penguasaan, kesenangan dan kebebasan. Kira-kira jawabannya tadi Bu Pina masuk ke yang mana? Kebutuhan itu Iya, kebutuhan bertahan hidup. Betul sekali ya. Minta kepada teman-temannya karena memang dari rumah itu tidak diberi sarapan sama orang tua. Iya. Nah, sekarang Bapak Ibu kira-kira kebutuhan dasar apa yang Bapak Ibu inginkan? Pak Giza? Pak Giza mungkin yang nomor 2 ya. Iya ya Bu, ya Pak, kasih sayang ya Pak ya. Mbak Mona juga ya, Mbak Mona, Bu Suci ya, kayaknya yang nomor 2. Kasih sayang dan rasa diterima. Pak Faisal? Nomor 1 Bu. Nomor 1. Pak Faisal sudah lapar kayaknya. Pak Upin? 2 dan Wah iya Pak Upin juga masih belum punya istri ya Pak? belum. Oh iya sama bisa. Kasih sayang, Kesenangan. kesenangan ya bahagia ya, piknik ya Mbak. Piknik terus ya. Iya. Nah itu ada 5 kebutuhan dasar manusia ya. Jadi kita nanti bisa memposisikan kita itu sudah butuh apa gitu. Karena anak kulit yang berkelakuan tadi seperti Doni itu sebenarnya kita cari tahu alasannya dulu ya. Jadi jangan langsung dimarahi, tapi cari alasan dulu kenapa. Oh ternyata dia memang dari rumah tidak dibawa bekal, mungkin ibunya juga mampunya itu memberikan makan hanya siang dan sore gitu. Jadi ada alasan, kebutuhannya adalah kebutuhan untuk bertahan hidup. Itu ya Bapak Ibu. Lanjut, nah ini sama 5 kebutuhan dasar manusia. Nah sekarang es breaking senam jari. Senam jarinya seperti ini Bapak Ibu. Senam jari itu sambil melatih otak kanan dan otak kiri ya. Dua sambil nyanyi lagi ya. 2 jari yang kanan, 2 jari yang kiri, ditembak, tembak, dor, dipelan, ditembak, tembak, dor, jari yang kanan, 2 jari yang kiri, ditembak, tembak, dor, ditembak, tembak, dor.
Apa Bapak Ibu? Apa? Gimana cukup? Udah sama berarti. Sudah bisa? Bisa. Konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Kita bernyanyi. 1, 2, 3. Dua jari yang kanan, dua jari yang kiri, ditembak-tembak, dor, ditembak-tembak, dor, ditembak-tembak, dor, ditembak-tembak, dor. Dua jari yang kanan, dua jari yang kiri, ditembak-tembak, dor, ditembak-tembak, dor, ditembak-tembak, dor, ditembak-tembak, dor. Coba ya, cepat dulu. Jangan ibu jari yang kiri, kan? Nanti ganti-ganti. Diganti-ganti yo, diganti-ganti yo, diganti-ganti yo, diganti-ganti yo. Oh, sama keliling, nanti gantian. Diganti-ganti yo, diganti-ganti yo. Baik, konsentrasi. Konsentrasi dimulai. 1, 2, 3. Ibu jari yang kanan, ibu jari yang kiri, diganti-ganti yo, diganti-ganti yo, diganti-ganti yo, diganti-ganti yo. Jadi cepat semua. Itu masih Otak kanan dan otak kiri bekerja semuanya ini Bapak Ibu. Nah, ini sekarang 5 posisi kontrol Ibu. Nanti Bapak Ibu sebenarnya posisinya di mana? Ada penghukum, ada pembuat merasa bersalah sebagai teman, pemantau dan manajer. Ini kalimat yang menyatakan bahwa kalau guru menerapkan posisi penghukum itu biasanya begini: kamu selalu saja salah, patuhi aturan saya atau awas, dan pasti selalu yang terakhir selesai, atau yang lainnya mungkin terlambat lagi, gitu kan misalnya. Nah ini kalau posisi guru sebagai penghukum langsung menyalahkan siswa. Kemudian kalau sebagai posisi merasa bersalah, pada posisi pembuat merasa bersalah, ini ada kalimat yang mengatakan bahwa ibu, contohnya ya, ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Kemudian berapa kali bapak harus memberitahu kamu ya? Kemudian gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini? Nah ini contoh-contoh kalimat yang menyatakan bahwa posisinya adalah pembuat merasa bersalah. Selanjutnya kalau sebagai teman, ya, jadi anak guru dan murid itu merasakan kayak sebagai teman, itu kalimatnya seperti ini: Adi, ayolah, bagaimana sih kamu? Kemarin kamu sudah janji ke bapak bukan? Kenapa terlambat lagi? Ya sudah, tidak apa-apa, duduk dulu sana, nanti Pak Guru bantu. Ini posisi sebagai teman. Kemudian pada posisi pemantau, ini Pak Guru berkata, Adi, tahukah kamu jam berapa kita memulai? Kemudian guru, kamu terlambat 15 menit, apakah kamu sudah mengerti konsekuensi yang harus dilakukan bila terlambat? Kemudian Adi, paham Pak, saya harus tinggal kelas pada jam istirahat nanti dan mengerjakan tugas ketinggalan saya. Guru, iya benar, nanti pada saat jam istirahat kamu harus tinggal di kelas untuk menyelesaikan tugas yang begitu. Jadi ini kalau posisi pemantau itu ada kalimat-kalimat yang mengatakan tahu konsekuensinya seperti apa gitu.
Nah, sekarang yang posisi manajer, ini posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahan sendiri. Nah, kira-kira yang paling tepat yang mana, Bapak Ibu? Posisi yang mana? Yang paling tepat dan harus kita jalankan sebagai penghukum, teman, manajer, atau pembaca bersalah, atau pemantau? Ya, manajer, ya, sebagai manajer, karena sebagai manajer itu murid itu dengan penuh kesadaran akan bertanggung jawab terhadap kesalahan diri sendiri. Ini ada yang sudah tadi rangkuman, ya, seperti yang tadi sudah saya sampaikan tentang ada penghukum, pembuat laporan besar, teman, pemantau, manajer. Kalimat-kalimat yang biasa digunakan itu seperti itu. Nah, kita menjawab pertanyaan berikut. Coba, ini ada pertanyaan. Saya kecewa sekali dengan kamu. Posisi nopo ini dari Bu Yuyun. Iya, betul ya? Membuat merasa bersalah. Nomor 2, siapa yang bisa? Ibu kejar aku karena ibu guru sayang aku. Jawabannya apa? Cinta dan kasih sayang. Yang nomor 3, aku hebat kan bisa bikin ibu guru kejar aku. Apa? Penguasaan. Ini lebih tepatnya penguasaan. Yang nomor 4, aku bosan belajar mewarnai terus di dalam kelas. Untuk kebebasan. Betul. Berarti Bapak Ibu guru dan pintar-pintar semua. Hebat. Nah, sekarang bagaimana posisi kontrol Bapak Ibu guru pada saat sekarang sebagai Bapak Ibu guru, di sekolah maupun di rumah? Kira-kira yang mana Bapak Ibu guru? Apakah sudah manajer atau masih ke nomor 1 mendukung, atau nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 5? Bu Titi, nomor berapa Bu Titi kira-kira? Bu Titi sekarang posisinya? Beberapa persen ada pemantau, beberapa persen ada manajer. Beberapa persen ada teman. Iya. Kalau untuk ini sudah sedikit. Sudah dihilangkan. Iya. Pak Faizal dari kesiswaan. Oh, manajer. Iya. Bu Ana kesiswaan juga. Dari kesiswaan Bu Ana. 1 pernah, 2 pernah, Iya. 3 pernah, 4 pernah. Iya, betul. Saya juga jujur ya, pernah jadi penghukum ya. Kayak anak yang tidak pakai sepatu, saya suruh copot sepatunya ya. Nah, nomor 2 juga pernah, nomor 3, nomor 5. Yang mudah-mudahan nanti setelah belajar di guru penggerak bisa menjadi posisi yang nomor 5 atau manajer ya. Kita lanjutkan lagi. Nah, sekarang terakhir adalah tentang segitiga restitusi, ya Bapak Ibu. Jadi untuk nanti menyelesaikan permasalahan pada siswa, sebaiknya kita nanti menggunakan segitiga restitusi. Jadi jangan langsung menyatakan bahwa anak itu bersalah, tapi kita tahu alasannya apa. Kemudian diharapkan anak itu nanti menyadari kesalahannya, kemudian bisa bertanggung jawab ya, untuk memperbaiki kesalahannya. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Ya, tahu contohnya kita semua akan melakukan hal terbaik yang bisa kita lakukan. Kemudian yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Semua perilaku memiliki alasan. Jadi ditanyakan dulu alasannya di Bapak Ibu, jangan langsung kamu keras. Terus jadi salah gitu. Kemudian menanyakan keyakinan bahwa kita semua memiliki motivasi internal. Keyakinan contohnya keyakinan peraturan tertentu sudah tahu dulu, terus keyakinan di kelas tadi yang sudah disepakati bersama itu ditanyakan
di sini udah validasi tindakan yang salah, kemudian menanyakan keyakinan. Jadi sebaiknya kita nanti dalam menyelesaikan permasalahan siswa itu menggunakan segitiga restitusi. Nah ini contohnya yang sudah saya beri videonya di Bapak Ibu untuk menyelesaikan masalah siswa. Bagaimana novel pada hari ini? Alhamdulillah. Kamu tahu Bu Ani memanggil novel alasannya apa? Belum tahu. Oh, belum tahu ya. Jadi begini, karena Bu Ani kemarin mendapat informasi dari Bu Rina, novel sering datang terlambat. Sudah 3 kali ya datang terlambat dan 1 kali bolos. Apakah benar? Bolos sepertinya Bu, untuk informasi tersebut benar. Kemarin novel sempat 3 kali terlambat, salah satu dari bolos. Jadi benar ya. Nah kalau boleh tahu alasan membolos dan sering terlambat itu apa novel? Jadi gini Bu, kan dulu PKL kenapa sih Bu? Ya. Nah itu karena habis pulang skripsinya itu kan pulangnya malam. Terus novel diajak sama teman buat jalan-jalan, jadi nongkrong gitu. Terus pulangnya tuh udah malam, akhirnya paginya novel pulangnya siang. Terus karena udah capek akhirnya nggak berani. Oh jadi begitu alasannya ya novel. Ya walaupun alasannya diajak teman, tapi kan itu perbuatan yang tidak benar juga ya. Nah di sini Bu Ani hanya ingin menyelesaikan permasalahan dan kita nanti mencari solusi yang terbaik ya. Karena terlambat dan membolos itu kan perbuatan yang merugikan diri kamu sendiri, betul? Iya. Nah sekarang Bu Ani akan menanyakan apakah novel sudah melaksanakan keyakinan kalau perbuatan seperti itu. Belum Bu, dengan berapa terlambat itu novel udah nggak bertanggung jawab sama kedisiplinan novel. Terus juga karena udah bolos, novel mulai itu harus ganti di hari lain gitu. Ya, nah untuk itu banyak akan menanyakan kembali kira-kira nanti novel siap nggak untuk memperbaiki kesalahannya. Novel siap untuk memperbaiki kesalahan novel. Kalau boleh tahu nanti perbaikan kesalahannya itu dengan cara apa coba novel? Jadi sebelumnya novel minta maaf sama Bu Ani selaku wali kelas saya udah bikin Bu kecewa. Terus juga nanti novel bakal minta maaf sama Bu Rina selaku pemberi lahan. Terus habis itu novel bakal minta jadwal gimana baiknya nanti novel ganti di hari yang lain. Karena kan pas PKN absensinya harus 100%. Alhamdulillah berarti novel sudah mau memperbaiki kesalahannya. Mudah-mudahan nanti kedepannya novel sukses. Amin, terima kasih atas jawabannya. Ya, baiklah. Sudah novel sekarang boleh kembali lagi ke lahan. Hati-hati ya. Sekali lagi terima kasih sama Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bu Ani selaku wali kelas saya yang telah mau berdiskusi dengan saya untuk menyelesaikan masalah sebanyak-banyaknya. Dan saya berjanji akan memperbaiki diri saya dan tidak akan mengulangi kesalahan yang sama untuk kedepannya. Sekali lagi terima kasih dan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi penyelesaian permasalahan dengan segitiga restitusi. Ya, jadi kita harapkan nanti Bapak Ibu guru semua, baik itu sebagai wali kelas, guru BK, maupun yang bukan wali kelas, sebaiknya kita nanti belajar bersama-sama menyelesaikan masalah dengan menggunakan segitiga restitusi yang sudah tadi saya contohkan. Ya. Mungkin Bu Pina juga sudah melaksanakan di Bu Pina. Dalam melaksanakan soalnya tadi mesti ada permasalahan dengan siswa di Bu Pina. Jadi berusaha ya menjalankan restitusi segitiga restitusi biar anak itu dengan penuh kesadaran mengaku kesalahannya, kemudian berusaha untuk memperbaiki kesalahannya, bertanggung jawab gitu. Sudah selesai untuk pemaparan hari ini.
untuk diseminasi tentang budaya positif. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat bagi Bapak Ibu semuanya, ya. Dan mudah-mudahan kedepannya Bapak Ibu guru bisa menerapkan teori-teori apa yang saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah atau keliru dari saya pribadi. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Bu Rimah. Terima kasih Bu Wani untuk pemaparannya yang sangat luar biasa nih Bapak Ibu semuanya. Mudah-mudahan posisi kontrol apa yang tadi ada di diri kita dan sudah melekat mungkin di lama-kelamaan kita perbaiki menjadi posisi apa ya Bapak Ibu? Bismillah, mudah-mudahan setelah kita jadi semakin menerapkan budaya positif. Baik Ibu dan Bapak yang saya hormati, sebelum saya tutup acara pada siang hari ini, izinkan saya membacakan pantun ya. Mohon dibalas dengan cakap. Pergi ke pasar membeli mana? Cakap. Lupa singgah beli pepaya. Cakap. Mari bersama kita menjaga cakap budaya positif di sekolah kita. Terima kasih dan mohon maaf saya selaku pembawa acara mungkin dalam memimpin kegiatan acara pada pagi hari ini banyak tutur kata yang tidak berkenan. Mohon dimaafkan dengan setulus-tulusnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Bu Lisna. Saya berterima kasih kepada Bu Ani CGP Angkatan 11 yang sudah mengundang saya dalam kegiatan diseminasi budaya positif. Iya, terima kasih Bu. Setelah saya mengikuti kegiatan ini, saya jadi lebih paham, lebih tahu ilmu bagaimana cara mengatasi siswa di sekolah. Yang tadinya saya menggunakan metode sebagai penghukum, sebagai teman, saya jadi lebih tahu metode apa yang lebih baik, yaitu metode manajerial. Iya, terima kasih Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya telah mengikuti diseminasi budaya positif. Saya jadi tahu untuk menangani siswa menggunakan metode segitiga restitusi. Kemudian terima kasih saya sampaikan untuk CGP Angkatan 11 yang telah memberikan informasi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.